Halo semuanya, seperti informasi mengenai lowongan kerja nih, udah banyak sekali platform-platform lamaran kerja secara online yang bisa diakses siapa saja. Proses pengajuannya pun juga terbilang lebih mudah. Nah, kamu hanya mengirimkan CV lamaran via email atau langsung melalui platform lowongan kerja yang sudah diakses. Namun, kamu nggak bisa sembarangan loh untuk apply lamaran pekerjaan lewat platform online. Nah, berikut ini ada tips beberapa mengenai melamar kerja via online yang sebaiknya harus kamu ikuti. Nah, yang pertama, bacalah deskripsi pekerjaan dengan seksama. Saat kamu menemukan informasi lowongan kerja via online, hal yang paling pertama harus dilakukan adalah membaca deskripsi pekerjaan dengan seksama. Jangan langsung apply. Lihat nih, apa yang kamu butuhkan atau apa yang dibutuhkan oleh perusahaan lewat deskripsinya. Serta apakah sebenarnya kamu mampu nggak sih dengan deskripsi pekerjaan tersebut. Nah, lalu yang kedua, menyiapkan data yang diminta perusahaan. Secara umum, saat pengajuan lamaran kerja, tentu kurikulum vitae atau profil diri adalah hal yang sangat dibutuhkan. Ini bisa memudahkan perusahaan untuk mengenal pelamar hanya dengan sebuah profil. Namun, data yang dibutuhkan untuk pertimbangan nyatanya bukan hanya profil lengkap saja. Ada beberapa data lain yang biasanya diwajibkan oleh perusahaan, seperti scan ijazah, atau beberapa sertifikat pendukung. Oleh sebab itu, sebelum mengajukan lamaran, siapkan terlebih dahulu data apa aja sih yang dibutuhkan. Bila kamu sudah tahu, maka siapkanlah dengan baik. Jangan lupa untuk cek kembali data lengkapnya sebelum mengirim. Dan jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Oke? Next, yang ketiga, perhatikan etika pengiriman email. Saat kamu diminta mengirimkan sejumlah data yang dibutuhkan untuk melamar kerja via email, jangan lupa ada etika pengiriman email. Ingat, kamu akan menghubungi sebuah perusahaan agar bisa mengenali dengan mudah. Maka cobalah untuk memberikan sapaan saat pengiriman email lowongan kerja via online. Dan yang keempat, memastikan valid atau tidaknya informasi lowongan kerja. Memang sih, informasi lowongan kerja makin mudah kita temukan ya. Namun, kevalitan ini juga belum bisa dipastikan loh. Jadi, kamu harus pastikan kembali apakah perusahaan yang akan kamu ajukan lamaran kerjanya itu memang benar adanya atau hanya fiktif belaka. Dan atau itu sebenarnya hanya penipuan kerja. Wow. Nah, cara memastikan ini bisa dengan mencari website resmi apakah ada atau tidak. Atau nih, kamu juga bisa menanyakan melalui kontak person yang sudah tercantum dalam lamaran kerja yang kamu dapatkan via online. Lanjut di yang kelima, buat resume diri semenarik mungkin tapi tidak berlebihan. Saat membuat resume atau profil diri, tentu kamu harus membuatnya terlihat menjadi menarik. Namun jangan sampai ya itu terkesan berlebihan sehingga membuat resume malah terlihat buruk. Jadi cobalah cari referensi di internet, kira-kira gimana sih resume profesional yang bisa digunakan untuk mengajukan sebuah lamaran kerja. Dan yang pastinya nih, kamu harus jujur ya dalam membuat resume dan jangan sampai berlebihan. Next, di yang keenam, perhatikan kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan ini lebih berhubungan dengan syarat apa aja sih yang harus dipenuhi kalau ingin melamar di perusahaan tersebut. Misalnya nih, lamaran hanya boleh diajukan oleh perempuan berusia 18 sampai dengan 25 tahun. Lamaran juga hanya boleh diajukan untuk lulusan akuntansi dan yang lainnya. Kamu harus memperhatikan detail hal ini agar melamar kerja secara online tidak jadi sia-sia. Nah, lalu lanjut yang ketujuh, yakni hindari perusahaan yang gak jelas. Sekarang ini banyak banget yang membuat informasi loker hoax. Akibatnya banyak juga yang menjadi korban. Nah, sekarang kamu harus pandai untuk memilah perusahaan yang akan kamu dekati atau kamu ajukan lamarannya.
Jangan sampai terjebak hanya karena info loker hoax yang diberikan tanpa mengetahui perusahaan apa yang menyebarkan lowongan. So, itulah beberapa tips melamar kerja via online yang pastinya harus kamu tahu. Nah, sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari Karenisia dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast-podcast selanjutnya. Nah, thank you and see you. Salam dari aku Susmita. Bye-bye.